Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kajian inti, saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Mari kita bersama-sama bersyukur karena pagi ini kita diberi kesempatan berkumpul pada Zoom Al-Hasani untuk menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua karena saya bisa berkumpul bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai daerah dari mancanegara. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang dipersatukan oleh Al-Quran. Mari kita dengarkan dan kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari kajian Ba'da Subuh, yaitu surah An-Nisa ayat 101 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani. Pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Reni. Sebelum kajian ini kita lanjutkan, terlebih dahulu kita sapa Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz, Umi, dan beserta keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Pada Bapak Ustadz, kami persilakan untuk membuka kajian uraian gramatikal metode Al-Hasani. Syukran Bu Eli. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri fahal min bakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Terutama dari Allah, rahmat Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah lengkapi kita dengan rahmat iman, sehingga dengan iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah, dan bagi kita mudah juga menjauhi larangan. Kita senang bersama. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan nikmat panjang umur ini kita memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Kita tidak mau lagi perbuatan kita ada yang bernilai maksiat. Semua apapun yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah. Bahkan kedipan mata kita pun, tutur kata kita pun, detak jantung kita pun, dan helaan napas kita pun semuanya bernilai ibadah. Dan pada pagi ini kita sangat bersyukur bahwa kita masih Allah berikan rasa cinta kepada kita. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang sama sekali tidak tertarik dengan Al-Quran. Tidak tertarik sama sekali. Diajak ke Al-Quran malah jawabannya, gila, besok masih sibuk. Dan Bapak Ibu, Allah mudahkan dalam memahami. Itu yang perlu kita syukuri. Dan kita pengen panggil Allah dengan panggilan Abdan Syakur. Hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk memperbaiki manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang. Dan kita berharap nanti kelak di Indonesia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umat, dan bersama-sama kita masuk ke surga Allah. Dan kita di surga juga ingin bertetangga dengan Rasulullah. Hujah kita apa? Kita cinta kepada Quran. Allah berjanji Allah akan mengumpulkan orang-orang yang bersama orang yang dicintai. Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta pusaka, jabatan, harta yang banyak. Tidak.
Beliau hanya meninggalkan Al-Quran dan hadis. Nah, kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kita mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas surat An-Nisa ayat berapa Bu ini? 101 Pak Ustadz. 101 ya. Iya. Oke. 101 An-Nisa. Bu ini di mana posisi sekarang? Di Pamulang Pak Ustadz. Tapi itu ada hutan belantara di belakang, itu cakep sekali. Iya itu. Kan kita mau menuju ke sana ya Pak Ustadz, dari Sentul ke Gunung Cakar. Oh, Lancar. Lancar. Gunung Pancar. Oke. Bu Reni masuk Al-Sani dulu awal pernah kenal ini kapan ini? Iya, Awal. saya tuh angkatan berapa? Angkatan 3, angkatan 4 gitu ya Pak Ustadz, udah lama banget. Hanya memang begitulah, saya pernah hampir mula-mula 6 bulan. Oh Gitu. iya. Udah gitu masuk lagi 3 bulan, keluar lagi. Bukan Iya. keluar, sebetulnya nggak keluar, tapi nggak aktif. Jadi nggak aktifnya setengah tahun. Jadi lupa-lupa terus Ustaz. Karena Tetapi mungkin insya banyak Allah, kegiatan di luar ya, kegiatan yang lain banyak. iya begitulah Pak Ustaz. Ya, mudah-mudahan tetap bersama Al-Sani ya. Insya Allah, saya tetap. Bersiap? Bersiap ya satu-satu ya. Iya, Bismillah. Kalau gitu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Reni. Silakan Bu Reni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Helmi belum Iya. di-share itu. Oh ya, boleh. Iya. Yang kami Iya, hormati Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai guru pembimbing, kemudian yang mempunyai ide dan yang sudah menyusun dengan baik sekali ya terjemah Al-Quran metode Al-Hasani. Saya sangat bersyukur bisa bergabung di sini dan mudah-mudahan kita semua senantiasa seperti Pak Ustadz harapkan bersama dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillah, saya akan menguraikan surat An-Nisa ayat 101. Akan saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Surat An-Nisa ayat 101 ini saya akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1, kemudian bagian 2 yang kuning, bagian ketiga yang pink. Dari 3 bagian ini, saya akan mencoba memenggalnya, dan 101 ini dibagi menjadi 28 penggalan. Mungkin saya sebutkan satu-satu ya. Bagian pertama itu penggalan satunya wa, yang kedua idza, yang ketiga dorobtum, yang keempat fi, yang kelima al-ardi, yang keenam fa, yang ketujuh laisa, yang kedelapan alaya, alai ya, yang 9 kum, yang ke-10 junahun, yang ke-11 an, yang ke-12 taksuru, yang ke-13 min atau mina, yang ke-14 as-sholah. Demikian juga bagian keduanya, itu dari mulai penggalan ke-15 sampai 21, yaitu in ke-15, khiftum 16, an ke-17, 18-nya yaftina, yang 19-nya kum, 20 alladzina, 21 kafaru. Yang ke-22 sampai ke-28 merupakan bagian yang terakhir dari penggalan surat An-Nisa 101 ini, yakni dari mulai penggalan 22 yaitu inna, 23 al-kafirina, yang ke-24 kanu, yang ke-25 la,
ke-26 kum, 27 aduan, yang ke-28 mubina. Next, Pak. Nah, saya akan coba menguraikannya satu penggalan demi satu penggalan. Wa itu adalah huruf bermakna artinya dan. Iza huruf bermakna yang artinya apabila. Dorobtum ini adalah KKL dengan ciri akhir kata tum yang menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya doroba, polanya adalah fa'ala. Artinya kalian telah bepergian, ada pada halaman 227 Mahmud Yunus. Kemudian fi ini adalah huruf jar yang artinya di. Kemudian al-ardi ini adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri dari kata bendanya adalah huruf jar sebelumnya yaitu fi. Kemudian ada alif lam. Kata bendanya sebetulnya adalah ardon. Atau ketika dimasukkan alif lam maka menjadi al-ardu, hilang satu domahnya. Kemudian di depan huruf jar itu menjadi al-ardi. Karena ada huruf jar di depannya, maka yang tadinya al-ardu menjadi al-ardi. Akar katanya adalah arodo. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya bumi, ada di halaman 18 Munawir. Fa itu huruf bermakna, artinya maka. Laisa ini adalah KKL. Cirinya harokat fathah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya laisa. Ini menjadi istimewa karena maaf, akar katanya laisa, polanya fa'ala. Ini merupakan KKL spesial karena tidak ada KKSAD-nya. Laisa ini artinya tidaklah atau tidak. Kemudian alaya ini huruf bermakna yang artinya ala ya artinya atas. Kum kata ganti artinya kalian. Kemudian penggalan ke-10 junahun. Ini kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin. Ciri subjek adalah domatain. Subjek dari laisa. Akar katanya janaha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'alun. Artinya dosa atau berdosa ya. Ini ada di halaman 92 Mahmud Yunus. Penggalan ke-11 an. Ini huruf bermakna, artinya bahwa. Yang ke-12-nya taksuru. Ini adalah kata kerja sekarang atau yang akan datang. Cirinya ada tak di awal. Di akhir sebetulnya ini adalah waw sukun nun. Karena sebetulnya KKSAD yang lengkapnya adalah taksuruna. Tapi karena ada di depan huruf an, ya maka nun itu diganti dengan alif. Jadi yang tadinya taksuruna menjadi taksuru. Pelakunya antum. Akar katanya kosoro. Pola kata kerjanya fa'ala. Artinya kalian membedakan atau mengkosor. Ada di halaman 344 Mahmud Yunus. Kemudian mina ini huruf jar, min sebetulnya artinya dari. Kenapa menjadi mina? Itu karena ada dua sukun yang bergandengan dan tidak bisa dibaca sehingga dikasih harokat fathah. Jadi minas sholati. As-sholati ini kata benda, kata kerja. Cirinya alif lam dan tak marbutoh. Huruf jar di depan akar kata sholata, di depan akar kata, maksudnya mina. Kemudian ini dari solawa menjadi sola. Ini analog dengan huruf sia 1 nomor 2. Kemudian pola kata kerjanya ini adalah fa'ala, pola kata bendanya fa'latun.
artinya sholat. Ada di halaman 792 Munawir. Berikutnya, Pak Hani, ya. Jadi terjemah bagian ke-1 itu, dan apabila kalian telah bepergian di bumi, maka tidaklah atas kalian berdosa atau dosa, bahwa kalian memendekkan atau mengkosor dari sholat. Selanjutnya, bagian kedua, ini adalah penggalan dari 15 sampai 21. In, penggalan ke-15 itu in, ini huruf bermakna, artinya jika. Khiftum, ini adalah KKL, cirinya di akhir kata ada tum, pelakunya antum. Untuk mencari akar kata dalam KKL, setelah dibuang KKL-nya, tinggallah 2 huruf dengan pola fi'l. Jadi khif ya, ini dalam kalimat ini atau dalam kata ini adalah khif. Ini adalah kasroh dan sukun. Itu berlaku sia 1 nomor 4, maka tambahkan huruf ya di tengah dan huruf tersebut berubah jadi alif. Jadi khifa atau khoyafa menjadi khofa. Jadi ini akar kata. Jadi untuk mencari akar katanya seperti tadi, khoyafa menjadi khofa. Sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf ya dan wawu di tengah berubah menjadi alif. Akar kata khoyafa itu tidak ditemui. Jadi ini dalam kamus ditemuinya adalah khowafa. Khowafa menjadi khofa. Suara bergemuruh ya? Pak Helmi, ada suara? Enggak Mau ada. dulu buka Bu Rini, saya mau tadi semua. Buka Bu Rini. Buka Bu Rini. Buka mic Bu Rini dulu. Ada suara. Bu Rini buka. Ya. Ya, baik. Lanjut ya, Pak Ustadz. Khiftum, ini adalah KKL, ciri KKL itu diakhiri kata tum, artinya pelakunya antum, menunjukkan pelakunya antum. Untuk mencari akar kata dalam KKL, setelah dibuang KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola fi'l, maka jadilah khif. Ini ditandai dengan kasrah dan sukun. Berlaku sia 1 nomor 4, maka tambahkan huruf ya di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Jadi akar katanya itu khoyafa menjadi khofa. Ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf ya dan wawu di tengah akan berubah menjadi alif. Tapi dalam kamus tertulisnya khowafa. Maka khoyafa berubah menjadi khowafa dan akhirnya menjadi khofa. Ini polanya adalah fa'ala, artinya kalian takut. Ada di halaman 122 Mahmud Yunus. Kemudian penggalan ke-17 an. Ini huruf bermakna artinya bahwa. Yaftina ini KKSAD. Asal katanya yaftinu karena di depan ada huruf an, maka jadilah yaftina. Cirinya akhir kata berharokat domah dan iya ya. Jadi ciri daripada KKSAD itu cirinya adalah iya di depan dan domah, itu harokatnya. Pelakunya huwa, akar katanya fatana, polanya fa'ala. Artinya dia akan menyesatkan atau memfitnah ya. Halaman 307 Mahmud Yunus. Penggalan ke-19 kum ya. Tetapi kenapa menjadi kumu? Itu di depannya ada alladzina. Nah, jadi ada 2 sukun yang berurutan, maka ini tidak bisa dibaca, maka kum ini menjadi harokat domah. Jadi kum ini adalah kata ganti harokatnya kum. Karena ada 2 sukun berurutan sesuai teori di buku materi halaman 39. Artinya kalian. Alladzina kata penghubung jama laki-laki. Artinya orang-orang yang. Kafaru ini KKL. Cirinya adalah waw alif, waw sukun alif. Pelakunya hum. Akar katanya kafaro.
polanya fa'ala, artinya mereka telah kafir. Nah, terjemah bagian keduanya. Jika kalian takut orang-orang kafir menyesatkan atau memfitnah kalian, ya ini masih koma. Next. Ini bagian ketiga, penggalannya dari 22 sampai 28. Penggalan ke-22, inna. Ini huruf bermakna artinya sesungguhnya. Kemudian penggalan ke-23, al-kafirina. Ini kata benda, pelaku aktif, objek, jamak. Ciri kata bendanya adalah al. Ciri pelaku aktifnya huruf ke-1, akar kata ada alif panjang, jadi K gitu ya. Kemudian huruf keduanya berharokat kasroh. Ciri jamak adalah ya sukun nun. Akar katanya kafaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggal itu fa'ilun. Artinya mereka orang-orang kafir. Halaman 378 Mahmud Yunus ada di sana. Kemudian penggalan ke-24 kanu, ini adalah KKL. Cirinya waw sukun alif. Pelakunya hum. Akar katanya kawana. Kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf ya dan wawu, maka di tengah kalau di tengah itu akan berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Artinya mereka adalah, ada di halaman 386 Mahmud Yunus. Kemudian penggalan ke-25 la. Ini huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-26 kum, merupakan kata ganti yang artinya kalian. Aduan. Penggalan ke-27-nya aduan. Ini adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Cirinya ada tanwin, ciri objeknya adalah tanwin fathah, akar katanya adalah adawa menjadi ada. Ini analog dengan kaidah huruf sia 1 nomor 2. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah aduun. Pola kata bendanya ada fa'ulun. Artinya musuh. Ada di halaman 258 dan 259 Mahmud Yunus. Kemudian penggalan ke-28 mubinan. Ini merupakan kata benda, pelaku aktif, objek tunggal. Cirinya ciri kata benda adalah tanwin fathah dan berawalan mu. Kemudian pelaku aktifnya akar kata kedua berharokat kasroh. Jadi mubinan gitu ya asalnya. Tapi karena ada huruf sia yang tidak menerima harokat menjadi mubinan. Akar katanya adalah bayana menjadi bana. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata ya dan wawu di tengah berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata bendanya muf'ilun. Artinya yang nyata. Ada di halaman 76 Mahmud Yunus. Next. Terjemah bagian ketiganya adalah sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagi kalian. Arti keseluruhan atau terjemah keseluruhan dari Quran Surat An-Nisa ayat 101 dengan metode Al-Hasani. Dan apabila kalian telah bepergian di bumi, maka tidaklah atas kalian berdosa bahwa kalian memedekkan atau mengkosor dari sholat. Jika kalian takut orang-orang kafir menyesatkan atau memfitnah kalian, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Syukron, Bu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ustadz dan Ibu Bapak semua. Demikianlah bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari Pak Ustadz ada masukannya buat saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kegiatan Bu Reni sekarang sehari-hari apa ya? Kenapa Pak?
kegiatan sehari-hari sekarang jadi Oh, banyak. kegiatannya sebetulnya lebih kepada ini Pak Ustadz, saya mendekati umat ya. Jadi Ya, saya lebih banyak mendekati umat untuk sosial atau apa? ya ngaji juga, belajar juga, dakwah juga bersama-sama lah Pak Ustadz. Kita bersama-sama dengan teman-teman untuk berdakwah, mengumpulkan Offline, orang-orang. offline ya. Ya, gitu Pak Ustadz. Nah, dalam dakwah apa manfaat dari metode Al-Sani pada saat Ibu mendakwakan pada seorang? Bermanfaat nggak metode Al-Sani? Luar biasa Pak Ustadz. Jadi kalau dulu kita cuman mengartikan itu ya sesuai dengan terjemah di Al-Quran saja. Kalau sekarang saya bisa, Masya Allah, terima kasih banyak. Saya bisa berbicara kepada audiens itu, ini akar katanya ini, gitu. Ah, Ini adalah apa dah kata atau fi'il madi, kata kerja lampau. nggak ada mandi kita. Kita Iya, nggak ada. iya, Oh, iya dengan begitu. orang luar ya, rasa Iya, menjelaskan orang ya. iya. Jadi Terus artinya pada saat membahas Quran lebih luas jadinya ya. iya, Tidak alhamdulillah. monoton hanya apa yang dibaca dari teksnya ya. Jadi bisa dikembangkan kata per kata itu ya. Iya, Alhamdulillah. Semoga tetap berdakwah ya Bu Rini ya. iya sama-sama. Jadi maksudnya saya kadang-kadang juga menjadi peserta. Pokoknya berkumpul-kumpul aja lah Pak Ustadz memberdayakan masyarakat untuk mau atau mencintai ilmu Al-Quran. Nanti bawa ke Sentul juga mau main. Jadi, Insya Allah. alhamdulillah ya. Baik Bu Rini, Mumtaz ya. Makasih. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, bagus sekali dari Bu Rini ya. Nah ini ada beberapa hal yang menarik ya. Mungkin nanti Pak Dadil kita kembangkan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza dan ketika. Kata darabtum ya, daraba itu di kamu itu banyak artinya. Banyak sekali artinya. Cuman ada daraba masalah, daraba fi dan sebagainya. Sini daraba fi. Darabtum fi. Kalau daraba fi, maka artinya adalah bepergian. Jadi kita elaborate ya Pak ya. Darabtum fil adis. Dan ketika kalian telah pergi berpergian di bumi, dalam perjalanan, saparlah. Dari Tangerang ke Sentul, dari Tangerang ke Semarang, kemarin ada yang dari Jakarta ke Jogja. Pada saat seperti itu, Waalaikumsalam junah. Maka dosa tidak ada atas kalian. Tidak berdosa. Jika apa? Antak suruh. Jika kalian memendekkan, tak suruh itu memendekkan. Mengkasar yang terkenal ya. Memendekkan minas sholat. Dari sholat. Dipendekkan. Nah, ini tentu perlu fikihnya nanti. Metode kita tidak membahas fikih. Tidak membahas fikih. Nah, nanti terjadi beberapa pendapat. Jadi biarlah ahlinya akan membahas. Jadi in khiftum, jika tadi ada kata khafa. Nah, ada satu teori atau satu kaidah, di balik kaidah ada pengecualian. Kita kan khiftum ini kaidah kita apabila dalam KKR di slide bawah KKR tinggal 2 huruf dengan pola kasrah sukun, maka tambahkan ya. Nah, ya nah ternyata ini wow. Nah, itu namanya pengecualian, tidak ada masalah. Rusia namanya apapun dibuat teori atau kaidah tetap ada pengecualian jadi temunya khawafa bukan khayafa. Jika kalian takut ayaf tinakumul lazina kafarun, jika kalian takut difitnah orang-orang kafir memfitnah kalian, ya bisa jadi memfitnah mencelakakan atau apa, kita juga bisa nanti secara fikihnya ya biar kita undang kalau misalnya fikih kita undang nanti orang-orang ahli dan kalian khawatir dengan orang-orang kafir yang memfitnah kalian. Jadi kalau dipinang kafir mungkin kita perlu juga dalam perjalanan itu walaupun pendek mungkin ada orang kafir memfitnah atau mencelakakan kita tanya nanti apakah perlu dikasar atau tidak. Kemudian innal kafirina dan sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka adalah lakum bagi kalian aduun mubina, musuh yang nyata. Ya Allah ada katakan itu dah musuh akidah. Secara fisik mungkin nggak musuh, kita bisa bertetangga dengan mereka, tapi secara akidah kita menyembah selain Allah, kita menyembah Allah. Itu yang maksud dengan musuh yang nyata sekali musuh. Kita jadikanlah Allah sudah katakan musuh ya musuh secara akidah ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi itu yang disampaikan oleh Ibu Reni, Mumtaz ya Bu Reni ya. Semoga Ibu Reni apapun yang terjadi tetap bisa istiqomah
bersama Amin. Alfian dan khususnya di Alzheimer. Amin ya Allah. Amin. Ini banyak bertanya ke saya dulu. Ini gimana Pak Ustadz? Ini gimana? Nyanyi-nyanyinya juga lagi kan? Gimana nyanyi itu Bu Rini? Kata ba, coba sedikit kata ba. Gimana nyanyinya dulu? Maksudnya untuk KKL Pak Ustadz. Nah, nyanyi gimana dulu? Kata ba, kata bu, kata bat, kata bata, kata tuma, kata gitu Ustaz. Dulu Ingat lagi SD. kenalan pertama saya sama Bu Rini ini nyanyi-nyanyi. Jadi saya tanya, nah, nyanyiin. Oke, Bapak. Itu kesan pertama saya dengan murid. Tahun 2011 dulu Bu Rini ya. Apanya Pak Ustadz? Kenal pertama Mas Alsa ini 2000 berapa dulu? 2011 ya? 2021 Pak Ustadz. Sorry, 2021. Lama Jauh banget. sekali, Bu Jadi Ustadz. dan itu juga di akhir. Jadi saya hanya ikut 2021 tuh bulan Oktober atau November hanya sampai Januari apa Februari begitu. Sudah Nah, begitu. Iya. Kemudian sekarang saya istiqomah Ibu Rini ya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya tadi yang disampaikan Bu Rini surat An-Nisa ayat 101 dan saya kembalikan kepada Bu Eli Balikpapan untuk acara selanjutnya. Silakan Bu Eli. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian uraian Al-Quran, berikut penjelasannya surah An-Nisa ayat 101. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapat pada hari ini dan menjadi ilmu bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Reni yang tampil dengan tenang dan lancar.